Tapi kalau misalnya berarti kalau disebutnya ini adalah suatu bentuk protes, itu tepat nggak sih Mbak sebenarnya? Jadi begini, saya mengambil satu statement dari anak Gen Z yang dia mendapatkan engagement cukup tinggi ya, di antara yang 10 paling tinggi itu dia mengatakan bahwa saya mengibarkan bendera One Piece itu bukan berarti kehilangan rasa nasionalisme saya. Tetapi ketika kita mengingatkan bahwa ada yang masih belum tepat di negara ini, itu adalah salah satu bentuk kecintaan kami untuk tetap menjaga merah putih. Sama kalau misalnya kita juga ngeliat lagi dari sebelumnya gitu kan ada beberapa banyak kalau misalnya bilang bentuk protes yang literally protes tuh kayak peringatan darurat, kemudian Indonesia gelap, ajakan kabur aja dulu, kemudian kalau kita lihat di media sosial X tuh biasanya Mbak ada juga yang nyebut ini kita negara Konoha, negara Wakanda. Itu bentuk-bentuk kalau misalnya mau protes-protes tersirat kecil-kecil kayak sekali. gitu. Nah, padahal kan kita juga sebenarnya juga udah cukup sibuk nih dengan segala yang terjadi sekarang. Susahnya lapangan pekerjaan, kemudian kita juga rekening Dorman kemarin diblokir dan lain-lain. Itu kalau misalnya dibilang kita juga mau protes pakai bendera One Piece ini Mbak, di media sosial itu kira-kira gimana tuh di masing-masing platform? Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara soal protes melalui media sosial itu nggak ada. Kenapa ini menjadi problem? Karena gerakan dari street kemudian menjadi screen tadi. Jadi awalnya dari bendera yang dikibarkan karena itu menjadi satu gerakan movement kan gitu. Satu gerakan provokasi gitu kan, ajakan untuk provokasi. Dan itulah sebenarnya yang dianggap momentumnya belum tepat gitu. Karena kita saat ini tuh sedang bicara tentang HUT kemerdekaan yang ke-80 gitu. Ketika kita harus menyampaikan ucapan terima kasih kita, dan HUT ulang tahun yang ke-80 itu adalah salah satu cara untuk kita menyatukan Indonesia. Jangan sampai simbol kita dengan merah putih tidak dikibarkan. Itu akhirnya bisa memecah belah Nusantara. Jadi itu bicara soal momentum aja sendiri. Berarti kita bisa bilang kalau misalnya ini tuh bentuk dari suara rakyat yang sudah mengalami pergeseran. Dulu orang misalnya unjuk rasa langsung ke lapangan. Sekarang kayaknya ramai-ramai di media sosial jauh lebih ampuh. Benar nggak Mbak? Itu bisa terjadi. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ada kekhawatiran. Kalau kita bicara soal di media sosial itu kan ada, kalau dibilang ada agenda kepentingan lain yang masuk, itu yang harus perlu diwaspadai juga oleh kaum netizen Gen Z gitu loh. Bahwa ada agenda setting di media sosial yang mungkin kalian tidak sadari gitu. Seperti yang kita belajar tadi yang dari bagaimana satu fenomena di Thailand dengan kan cuman komik Hunger Game, kan cuman film Hunger Game gitu. Tapi dia bisa meruntuhkan sebuah kekuasaan gitu. Dan kita juga tahu bahwa dulu yang namanya Arab Spring itu bisa menghancurkan sebuah negara. Itu semua berasal dari media sosial. Oleh karena itu, Gen Z juga harus waspada gitu bahwa media sosial itu dia punya power yang luar biasa gitu untuk menjadikan sebuah negara itu menjadi berjaya. Tapi media sosial juga bisa meruntuhkan sebuah negara. Maka apa yang harus dilakukan? Literasi digital, selalu cek informasi gitu. Jadi jangan males baca gitu karena kita nggak tahu seperti apa. Dan di media sosial itu, di fenomena sekarang itu adalah pertarungan terkait dengan sesuatu yang disebut sebagai truth atau kebenaran. Kebenaran itu dalam versi seperti apa? Kebenaran itu apa? Sebenarnya siapa yang benar gitu? Nah, itulah yang menjadi catatan kita sekarang gitu kan? Kita speaking of the truth. Jadi apakah pemerintah kita sebenarnya juga ada merasa khawatirnya Mbak dengan fenomena ini? Saya pikir nggak cuma Indonesia ya, tapi ini adalah satu fenomena dunia di mana isu terkait dengan cognitive warfare itu sedang menjadi isu dunia. Apalagi sekarang kita tahu bahwa kita sedang berada dalam situasi yang dunia sedang tidak baik-baik saja dengan adanya perang gitu, dan kemudian sudah menyeret ke beberapa negara lain gitu. Dan itu dampaknya secara langsung maupun tidak langsung itu pasti akan berdampak ke Indonesia.